Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif. Memulai sebuah bisnis tanpa studi kelayakan itu seperti berjalan tanpa arah. Studi kelayakan itu dapat membantu kalian mengetahui apakah ide bisnis layak dijalankan atau tidak. Nah, di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah efektif untuk menyusun studi kelayakan bisnis yang komprehensif. Jangan lupa simak sampai akhir untuk mendapatkan tips yang penting yang dapat membantu Anda dalam merencanakan bisnis yang lebih baik. Yang pertama yaitu ada pengertian dan tujuan studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis sendiri itu merupakan analisis yang digunakan untuk menilai apakah sebuah ide bisnis memiliki potensi untuk sukses atau tidak. Nah, tujuan utama dari studi kelayakan sendiri yaitu untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul, mengevaluasi potensi pasar, dan membantu pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Dengan studi ini, kalian bisa mengetahui apakah investasi yang kalian lakukan itu memberikan hasil yang sebanding dengan apa yang kalian keluarkan. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun studi kelayakan. Nah, yang pertama ada identifikasi bisnis. Nah, langkah pertama ini itu untuk menentukan ide bisnis kalian. Seperti apa produk atau layanan yang ingin kalian tawarkan, dan harus pastikan ide tersebut itu harus memiliki nilai tambahan dan relevansi dengan kebutuhan pasar saat ini. Hal itu merupakan fondasi dari studi kelayakan bisnis kalian. Terus selanjutnya ada analisis pasar. Nah, analisis pasar ini itu seperti mengumpulkan data tentang target pasar kalian, siapa saja pelanggan potensialnya, dan bagaimana perilaku mereka. Terus kalian juga harus mempelajari juga tren pasar terkini dan siapa saja pesaing yang ada di sekitar kalian. Terus kalian juga bisa melakukan survei, wawancara, atau menggunakan data sekunder seperti laporan industri untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Terus selanjutnya ada evaluasi aspek teknis. Nah, pada tahap ini itu kalian harus mengevaluasi aspek teknis dari bisnis kalian, seperti sumber daya yang dibutuhkan tuh apa aja, terus apakah kalian perlu lokasi tertentu, peralatan khusus, atau teknologi tertentu untuk mendukung operasional bisnis kalian. Terus pertimbangkan juga kemampuan produksi atau penyediaan layanan yang kalian tawarkan. Terus selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, hal ini tuh nggak kalah penting juga. Analisis keuangan itu digunakan untuk memastikan estimasi biaya awal yang diperlukan untuk memulai bisnis kalian, serta potensi pendapatan dan laba yang akan kalian peroleh. Proyeksikan arus kas kalian untuk beberapa tahun ke depan agar kalian tuh tahu apakah bisnis ini tuh akan menguntungkan secara finansial atau tidak. Terus selanjutnya ada aspek hukum dan legalitas. Nah, setiap bisnis itu harus mematuhi regulasi yang berlaku. Pastikan kalian mengetahui izin usaha apa saja yang diperlukan, dan apakah ada persyaratan hukum lainnya yang harus kalian penuhi. Urus izin usaha, pendaftaran merek, atau dokumen legal lainnya yang mendukung bisnis kalian. Dan yang terakhir ada evaluasi risiko. Nah, terakhir identifikasi semua risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko ekonomi, perubahan pasar, atau ancaman dari pesaing. Terus kalian juga harus membuat strategi mitigasi untuk setiap risiko yang teridentifikasi agar kalian siap menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga yang akan terjadi. Dan yang terakhir ada tips agar studi kelayakan kalian itu efektif. Nah, yang pertama tuh ada gunakan data yang akurat dan relevan. Hindari spekulasi yang bisa menyesatkan keputusan kalian. Terus yang kedua, libatkan tim yang kompeten dalam proses ini, dan jika perlu itu konsultasikan dengan ahli di bidangnya. Dan terus yang terakhir ada jangan lupa untuk menyusun laporan dengan jelas dan mudah dipahami agar hasil analisis dan rekomendasinya itu bisa disajikan dengan cara yang transparan dan informatif. Studi kelayakan bisnis memang membutuhkan waktu dan usaha yang cukup. Tetapi dengan langkah yang tepat, kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang prospek bisnis kalian. Dengan begitu, kalian bisa menghindari kerugian besar dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Jangan lupa like, komen, dan agar kalian tuh nggak bakal ketinggalan tips-tips menariknya lagi seputar dunia bisnis.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.